Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfon Pratama dari S2 Kimia ITS. Dan di sini saya akan presentasikan tugas saya terkait bagaimana prosedur separasi dan spesiasi untuk mineral Cu atau kupar tembaga ya di sini. Baik, mineral tembaga. Seperti yang kita ketahui, tembaga itu sangat amat kita perlukan ya dalam kehidupan kita, terlebih di alat-alat elektronik. Dan ketahuilah bahwa tembaga ini sendiri itu nggak serta-merta ada di alam dalam bentuk tembaga. Mereka itu berbentuk mineral, artinya masih dalam wujud batuan yang tercampur satu sama lain dengan mineral-mineral atau zat-zat yang lain. Tentunya di sini ada tantangan tersendiri. Apa yang perlu kita lakukan untuk bisa mendapatkan tembaga yang benar-benar murni tembaga? Nah, sebagai contoh di sini, salah satu sumber dari tembaga itu adalah batuan malachit. Batuan malachit adalah batuan yang biasanya ditemukan di pegunungan Andes, salah satu contohnya ya. Dia mengandung kandungan tembaga di situ. Nah, bagaimana caranya untuk memisahkan tembaga dari batuan atau mineral-mineral lain? Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi, mineral tembaga itu sebenarnya banyak banget ya tersebar di negara ini, terlebihnya di dunia ya. Nah, ini adalah grafik sebaran tembaga. Terbanyak di sini sebagai resources-nya, tempatnya itu ada di Chili. Kemudian disusul Peru, USA, Cina, dan DRC. DRC itu Kongo ya. Di sini deposit tembaga terbesar, sumbernya paling banyak di Chili, yaitu sekitar 209 juta ton. Kemudian disusul Peru dengan 68 juta ton. Dan untuk Republik Kongo, Tiongkok, dan USA di sini menempati posisi selanjutnya, yakni berkisar antara 20 hingga 35 juta ton. Ya. Nah, dari sekian banyak ini, ternyata produksinya nggak segitu ya. MLMT itu artinya million ton. Di sini Chili per tahunnya hanya bisa produksi sekitar 5,6. Itu yang bisa diolah ya. Mineral yang bisa diolah. Sedangkan sebagian besarnya di sini ada limbahnya juga ya, ada tailingnya, ada waste-nya di situ. Nah, waste-waste itu kan nggak serta-merta waste ya. Ada mineral lain yang bisa kita ambil juga, yang bisa kita separasi juga supaya dia menjadi mineral yang murni. Nah, mineral tembaga ini ada beberapa contoh macam ya. Ada kalkopirit atau dia senyawanya CuFeS2, dia mengandung sulfida, mineral sulfida ya di sini. Mineral sulfida kan artinya mineral yang dia terikat sama gugus sulfur ya, atau atom sulfur di sini. Nah, dia menyumbang 34% tembaga di dalam kandungannya. Dan ini adalah batuan yang menjadi sumber utama dari produksi tembaga yang ada di dunia. Disulut oleh bornit. Bornit di sini mineral sulfida juga dengan 63% tembaga, tapi dia sebagai sumber sekunder tembaga yang di dunia. Ada lagi kalkosit. Kalkosit di sini berasal dari pelapukan mineral sulfida. Sorry, ini tipe ya, bukan Su, tapi Cu2S. Kemudian dilanjutkan lagi ada mineral kaca, malachit. Ini yang tadi warnanya hijau itu. Jadi dia mengandung mineral karbonat. Karbonat berarti ada gugus karbonat ya, ada CO3 di sini. Dengan kandungan 50% tembaga. Asalnya biasanya dia dari pelapukan mineral tembaga primer. Ada juga kuprit. Kuprit di sini ada 88%. Tapi jumlahnya sangat kecil untuk produksi tembaga. Ada lagi azurit. Azurit di sini sama juga mineral karbonat dengan 55% kandungan tembaga. Tiga mineral lain yang masih umum ditemukan sebagai sumber tembaga ada kovalit. Kovalit ini dia mengandung 66% tembaga, sedangkan digenit di situ 79%, dan terakhir ada tenorit atau CuO. Ini sering kali ya ditemukan di lab juga. Ada tenorit, ada kovalit, CuS, CuO. Itu umum juga di lab tuh. Dia mengandung 79% kandungan tembaga. Jadi setiap batuan, setiap mineral itu punya kandungan tembaga masing-masing. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana menseparasinya, bagaimana cara memisahkannya, supaya tembaga yang dihasilkan itu benar-benar tembaga yang murni, tembaga yang terbebas dari kandungan mineral yang lain.
Oke, tapi sebelum itu kita pergi dulu ke kegunaan tembaga ya. Yang paling umum dia adalah komponen kelistrikan. Biasanya dibuat juga coating atau pelapis dari logam-logam, penghantar panas, dan juga penyusun elektronik seperti halnya komponen di dalam resistor. Nah, di sini kenapa sih kita perlu banget separasi dan spesiasi? Kenapa kok enggak kita abaikan aja? Kenapa enggak kita langsung aja ambil tembaganya? Apakah sesulit itu? Nah, ini alasannya ya. Alasan kenapa harus banget separasi dan spesiasi, yang pertama meningkatkan kemurnian. Ingat, mineral itu banyak campurannya. How we get the copper? Bagaimana kita dapatkan copper? Tembaga yang benar-benar murni itu dengan cara separasi. Kemudian optimasi ekstraksi. Kalau kita tahu mineralnya kandungannya ini aja, sifat-sifat dari mineralnya kita tahu, maka kita akan tahu bagaimana cara memisahkan dari mineral lainnya. Pengurangan dampak lingkungan. Nah, ini juga nyambung ya. Jadi kalau kita tahu perlakuannya, oh mineral ini kalau mau dipisahkan pakai cara ini, ditambahkan pelarut ini. Nah, secara nggak langsung kita akan mengurangi dampak lingkungannya. Kita coba mengurangi turunan reaksi kimia, sehingga dampak ke lingkungannya itu juga lebih kecil. Jangan sampai mineral-mineral itu malah mencemari lingkungan. Kita dapat tembaganya, tapi lingkungannya kotor. Buat apa? Ya kan? Yang terakhir adalah efisiensi produksi. Biar kita mendapatkan tembaga yang benar-benar efisien, biar kita menghemat energi, kita menghemat cost juga, maka itu penting untuk bisa mempelajari separasi. Nah, ini dia, kita masuk ke separasi. Dari kata dasar separation in English, artinya pemisahan. Pemisahan tembaga. Yang secara umum dulu ya, yang pertama, tembaga, mineralnya itu dihancurkan dulu. Mineral tembaga dihancurkan dengan rock mill atau pulp mill, semacam penggiling yang berputar gitu, dengan bola-bola yang akan menghancurkan mineral tersebut, sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Kemudian diendapkan. Serpihan-serpihan serbuk tadi itu dicampur dengan air, deterjen, dan bahan kimia yang lain. Dilanjutkan dengan flotasi. Flotasi ini penambahan, biasanya penambahan surfaktan ya, penambahan reagen-reagen yang dia itu bisa mengikat lembaganya dalam wujud gelembung, di mana gelembung yang wujudnya itu terbentuk di larutan, atau gelembung-gelembung yang terbentuk di dalam larutan. Selama proses flotasi, itu dia akan dipisahkan. Jadi dia mengapungkan tembaga ke atas. Ada lagi, selanjutnya itu pengendapan. Setelah gelembungnya digabung jadi satu, ada di permukaan, kita collecting dia, kita endapkan, kita keringkan, biar konsentrat tembaga yang hampir murni ini bisa berkurang kadar airnya. Setelah itu baru di smeltingnya ini ya. Ini juga jadi alasan. Kenapa kok freeport-nya di Papua, smeltingnya di Gresik? Karena memang ini proses yang panjang. Jadi setelah tembaga itu diendapkan, itu dibawa ke smelting. Jadi tembaganya atau CuFeS2 konsentratnya, berarti kan masih ada kandungan Fe sama S ya. Sorry, ini ada kesalahan ketik. Kalau saya CO besar, F-nya besar, S besar, dicampur dengan FiO dan O2. Ini untuk memisahkan bagaimana Fe sama S terpisah dari upet atau dari tembaga. Kemudian baru converting, electrolytic refining. Jadi tembaganya itu diubah, dia dikelompokkan pakai proses elektrokimia di sini. Supaya apa? Supaya dia benar-benar murni, dia benar-benar terbersihkan dari mineral-mineral yang. Oke, ini ada beberapa metode ekstraksi juga selain itu ya. Ada flotasi, yang tadi saya sampaikan. Jadi dia ditambahkan reagen, fungsinya mengikat tembaga sehingga bisa menempel di gelembung udara. Ada juga pirometalurgi. Piro, berarti pakai pirolisis, pemanasan ya. Pemanasan konsentrat tembaga dengan tujuan untuk menghilangkan sulfur. Dilanjutkan lagi di sini ada hidrometalurgi. Hidrometalurgi, berarti pakai asam sulfat di sini untuk melarutkan tembaga. Dan yang terakhir ada pelindian biologis, berarti pakai mikroorganisme untuk bisa mengekstrak biji tembaganya. Kita bahas satu persatu. Nah, ini adalah jurnal yang saya pakai sebagai referensi untuk proses separasi CU dalam metode flotasi. Flotation of copper oxide minerals review. Nah, di jurnal ini dijelaskan ada dua jenis flotasi. Ada yang langsung,
di mana matchalit itu sulit banget diflotasi karena santat ya sebagai reagennya yang ditambahkan itu nggak bisa bereaksi. Matchalitnya hidrofilik. Nah, akhirnya untuk mempercepat di sini ditambahkan reagen kelasi dan asam lemak. Nah, kelasi ini biar tembaganya bisa menempel dan asam lemaknya atau contohnya asam hidroksamat di sini dia yang bagian meningkatkan sifat hidrofobiknya. Nah, kalau dia hidrofobik kan terpisah dari mineralnya ya kan, sehingga bisa mudah terbawa ke gelembung-gelembungnya. Itu caranya mengatasinya. Ada juga relasi sulfidasi, berarti dia sulfur ya, melibatkan sulfur, dilapisi dengan sulfida di bagian permukaannya. Sehingga harapannya mineral tembaga yang terlapisi oleh sulfida di sini dapat diflotasi oleh santan. Jadi santan itu kalau mineralnya mengandung sulfida itu kan lebih mudah ya dia berikatan berinteraksi sehingga bisa floating, dia bisa diflotasi menjadi gelembung di atasnya. Kemudian untuk pirometalurgi ini ada contoh jurnal yang saya ambil, Investigation of Heavy Metal Flows in a Pyrometallurgical Process of a Typical Smelter. Nah, di sini prosesnya cukup panjang yang saya ambil ini, tapi saya cukup singkat jelaskan ya di sini. Jadi setelah besi-besi itu dihancurkan dan diperoleh konsentrat tembaga sebagaimana alur awal tadi, itu dilebur untuk bisa memperoleh net tembaga. Setelah dilebur, dimasukkan ke converter ya untuk memperoleh tembaga yang masih mentah. Kemudian dimasukkan ke tungku anoda untuk memperoleh tembaga baru pemurnian elektrolitik. Hampir sama kayak bagan yang umum tadi ya. Jadi dia ada beberapa tahap di sini. Jadi sisanya kemana, waste heat kan, waste heat berarti limbah-limbahnya kemana. Setelah di refining baru di elektrokatalytik supaya bisa menghasilkan upah ya. Oke. Jadi tembaga di sini setiap ada waste-nya, setiap ada limbahnya, dia diproses langsung. Yang ke kanan ini diproses langsung limbahnya. Nah, CU-nya di sini baru di elektrokatalitik jadi CU. Next, ada jurnal ketiga, jurnal sparasi hidrometalurgi. Nah, metode ini saya ambilkan dari jurnal ini ya, yaitu Hydrometallurgical Process for Heavy Metal Recovery from Industrial Sludge. Nah, di sini dijelaskan hidrometalurgi itu dia hampir sama juga, tapi dia melibatkan hidro ya, melibatkan aliran di sini, air lebih tepatnya hidro. Pengumpulan dan cara pemrosesan sama juga, tapi dia ambil contoh di lumpur industri, dia diproses, kemudian dilindihkan atau di leaching ya di sini. Ada dengan pelarut asam, basa atau bio-leaching, kemudian dikonsentrasi dan pemulihan pakai ekstraksi. Ada tiga macam di gambar ini ya. Ada solvent extraction, ada ion exchange, sorry, sama adsorption. Baru setelah ini dikonsentrasikan, dipulihkan benar-benar logam, baru kita ambil pemulihan logam dengan cara ngambil CU-nya doang. Dengan dimurnikan pakai metode presipitasi, elektrodeposisi, sama reduksi gas. Lanjut, di sini ada pengolahan limbah. Pengolahan limbah, berarti limbah-limbah dari sisa-sisa mineral lain selain CU di sini dinetralisasi, diendapkan supaya yang terbentuk memang benar-benar CU, yang benar-benar tembaga di situ. Terakhir, metode bioleaching. Nah, ini pakai jurnal saya, Bioleaching of copper sulfide using mixed microorganism and its community structure succession in the presence of seawater. Nah, ini pakai air laut ya. Jadi dia memanfaatkan bukan teknologi ya, mikroorganisme yaitu Acidiobacillus ferrooxidans. Sesuai namanya ya, asid jadi asam, ferrooxidan mengoksidasi mengoksidasi besi. Jadi dia mengoksidasi mineral sulfida supaya dia diambilkan, dia dipromotkan. Di sini adalah CU-nya. Ya. Nah, oksidasi baru deh papirin mau oksidasi. Kan tadi mineralnya ada kandungan Cu, Fe sama S.
Nah, si bakteri ini itu mengoksidasi Fe12 jadi Fe3+, kemudian sulfurnya dijadikan asam sulfat. Sehingga yang tertinggal adalah Cu-nya. Ya. Kemudian pengaruh air laut di sini ada juga ya. Kalau penambahan air laut itu ternyata bisa meningkatkan efisiensi bioleaching. Nah, kemudian yang terakhir pemurnian logam. Setelah Fe-nya dioksidasi, sulfurnya dioksidasi, kita ambil Cu-nya dengan cara diendapkan, dipulihkan supaya yang benar-benar diambil itu adalah tembaga. Oke. Nah, itu tadi ya. Jadi proses separasi itu ada 4 yang saya ambil di sini. Yang pertama tadi ada floating. Floating apa namanya? Astagfirullah. Um, Flotasi ya. Ada flotasi, ada pirometalurgi, kemudian ada hidrometalurgi, dan yang terakhir pemanfaatan dengan bakteri yaitu pakai bioleaching. Kemudian dengan organisme biologis. Tentu ya kalau mau renewable harusnya kita pakai yang ini, bioleaching. Tapi untuk efektivitasnya ini harus dipelajari lebih dalam ya. Next. Nah, kalau tadi kita udah bahas separasi, intinya bagaimana cara memisahkan super dari mineralnya. Nah, sekarang kita coba bahas spesiasi. What is spesiasi? Nah, kalau separasi kan spirit, berarti pemisahan. Kalau spesiasi, nah, oke. Tapi sebelum itu, spesiasi itu lebih ke spesiasi ya. Bagaimana bentuk-bentuk dari Cooper. Bagaimana wujudnya, bagaimana perbedaan ketika dia konsentrasinya berbeda, pH-nya berbeda. Nah, ini kita cari spesiasinya. Spesies-spesies CU yang terbentuk. Ada beberapa metode umum. Yang pertama adalah XRD. XRD ya, sesuai namanya diffraction. Bagaimana menentukan struktur kristal dari senyawa tembaga. Jadi senyawa tembaga yang kita peroleh itu ditentukan struktur kristalnya seperti apa sih, biar tahu Cu yang didapatkan itu Cu yang seperti apa, komposisi fasenya seperti apa, kristalinitasnya seperti apa. Sebagai contoh ya, seperti dalam mengungkap keberadaan adanya CuO sama Cu2O. Oh, maaf, sebentar. Sepertinya ini itu deh baterainya ya. Coba saya eh, tes dulu sebentar. Baterainya habis. Oke. Hmm. Oke, sudah. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf. Jadi, SRD itu lebih ke bagaimana komposisinya, bagaimana CuCu yang ada dalam suatu sumber ya, dalam suatu kristal di situ, bagaimana fase-fasenya seperti apa, kristalinitasnya seperti apa. Nah, itu bisa dilihat dari pola difraktogram, contohnya seperti ini ya. Next. Oh, nggak bisa di next. Oh ini dia. Ada SEM ya. SEM itu sesuai namanya ya, mempelajari permukaan. Saya memberikan gambaran rinci terkait permukaannya. Punya mineral, dicek di sel, kamu tahu, oh permukaan mineralnya seperti ini. Secara ukuran elektron ya. Nah, di sini dari permukaannya, bagaimana bisa, Pak? Bagaimana bisa? Itu kita lihat komposisinya, atau mukanya doang yang dicek. Nah, untuk mengetahui ini, itu biasanya SEM dipadukan dengan EDX, atau spektroskopi energi dispersif sinar X. Nah, ini bisa kamu lihat. Kalau saya zoom ya di sini. Nah, ini misal batuan ini ya. Batuan ini dari kalkopirit. Kamu cek, oh ternyata kandungan CO-nya, sulfurnya paling dipanjang nih.
Tapi CU-nya dia menghasilkan sekitar, karena ada beberapa CU ya di sini, ada CU ini, CU ini, CU ini. Dia ternyata 35,2% posisinya. Nah, jadi EDX ini membantu permukaan dari ini kalau ditembak dengan elektron berapa sih komposisi CU-nya? Nah, itu dia bisa mendeteksi. Kemudian, nah ini ICP-MS. Ini dia mengukur dengan cara mengukur jejak logam termasuk tembaga dalam sampel. Jadi kalau sampel ada beberapa seperti ini gambarnya ICP-MS ya. Ada CU di sekitar sini. Nah, kamu akan tahu berapa jejaknya, berapa banyak tembaganya dari suatu mineralnya. Dan yang terakhir adalah metode yang paling umum, FTIR, Fourier ya. Berarti spektroskopi inframerah transportasi Fourier. Ini mempelajari nih identitas kelompok fungsi, gugus fungsi yang ada itu apa aja sih? CU-nya apa sih di sini? Jadi, mempelajari bagaimana tembaga ini berinteraksi dengan ligan dalam sampel yang ada di lingkungan, seperti interaksi tembaga dengan tanah, interaksi tembaga dengan sedimen, itu dipelajari di sini. Contoh di sini ada spektra FTIR dari Cooper Slag. Ini kamu bisa lihat ya bahwa flash melting furnace slag di sini memberikan nilai-nilai yang lebih tinggi daripada konverternya kalau saya lihat ya. Ya, nih bisa dilihat nanti perbedaan before afternya itu sebelum dan sesudah pemrosesan itu bisa dilihat. Nah, jadi secara ya spesiasi. Spesiasi itu identifikasi, kuantifikasi spesies, bentuk atau fase di mana model ditemukan. Fungsinya biar tahu toksisitasnya, reaktivitasnya, sama analisis lingkungannya. Efek kontaminasinya itu bagaimana sih? Ini contohnya, pengaruh konsentrasi berapa persen spesiesnya untuk CO2. Ya, kalau konsentrasi sekitar 0,4 itu kebanyakan CO2+. Kalau konsentrasi 0,5 molar kebanyakan CuCl2. Jadi pengaruh-pengaruh ini dipelajari di spesiasi. Perubahan-perubahan fase ini. Ini ada pengaruh pH sama CO2+. Kalau pH-nya sekitar 6 terbentuk CO2+. Kalau pH-nya cenderung basa lebih terbentuk COH. Nah, ini pengaruh-pengaruh ini yang dipelajari. Jadi kalau kamu paham spesiasi, kamu akan tahu, oh pH sekian itu bentuk sekian, dominannya apa, itu kamu akan tahu. Kemudian metodenya, ada dua, eksperimental sama komputasi. Jadi kamu bisa cek langsung secara eksperimen, pengaruh-pengaruh tadi ada pH, konsentrasi, logam terbentuk apa, sama komputasi, jadi pakai alat ya, instrumen. Nah ini, contoh CO2+, toksisitasnya skala 4. Nah, tapi dia berbahaya di sini. Triple B barrier sama ecotoxicity. Jadi ya juga berbahaya sama lingkungan ya, sama brain di sini, otak kalau toksisitasnya. Kita bandingkan sama mineralnya. Sorry, mineral senyawanya. Cu2O. Mineral juga dia ya. Ternyata dia malah berbahaya di saraf di sini. Jadi beda fase, dia beda toksisitasnya. Kalau ini berbeda bahaya di syaraf sama di otak sama, tapi untuk toksisitas di lingkungan ya dia lebih less, lebih rendah di sini. Nah, jadi perbedaan fase, perbedaan wujud dalam suatu sampel ya, itu akan memberikan perbedaan toksisitas. Kita coba mineral yang lebih kompleks ya, macalit. Sama toksisitasnya 4, tapi lihat sebegini banyaknya yang aktif toksisitasnya. Nah, kita coba lagi azurit juga sama, banyak. Jadi semakin kompleks dia kan tadi mineralnya makin banyak, vitaminnya makin banyak, tentu yang aktif toksisitasnya juga makin banyak, reaktivitasnya juga makin besar. Jadi kalau mineral itu nggak kita pisahkan, nggak kita spesiasi dan separasi, bahayanya juga akan besar. Nah, ini ada juga ya spesiasi tembaga dari diagram Pulbeck. Ini pengaruh pH terhadap enolnya. Ada zona ketika dia CU immunity, berarti dia tahan hangat ketika N-nya, potensialnya, itu di bawah 0, lebih rendah dari min 0,35 ya di sini. Dia tahan korosi. Kalau dia pH-nya rendah, ya pH rendah di sini, dengan
potensial yang tinggi, sekitar lebih dari nol di sini, dia malah cenderung korosif, cenderung mudah berkarat. Tapi kalau dia di sini, di tengah-tengah, intermediate, ya intermediate berarti perantara di antara dua fase ini, potensialnya antara 0 sampai 0,5, jadi dia di antara masih NE di sini, dengan pH sekitar 5 sampai 9, dia lebih stabil. Karena di sini dia bisa memberikan perlindungan terhadap korosi juga. Tapi kalau di sini dia di CuO itu zona-zona pasif dengan pH yang tinggi, tapi masih bisa memberikan perlindungan korosi. Nah, sedangkan yang ini CuO2O dengan pH yang sangat basah, dengan pH yang tinggi, dia malah mudah terkorosi. Jadi di sini kita bisa lihat ya kesimpulannya. Dari potensial yang besar, tapi pH yang cenderung asam, sangat asam atau cenderung sangat basah, dia CO-nya korosif. Tapi dengan potensial yang rendah atau pH-pH yang rentang-rentang mendekati netral, dia cenderung tahan korosif. Nah, wujud-wujud fase dari CO ini, kalau kita nggak pelajari di spesiasi, kita akan sulit untuk bisa membedakan. Ini loh CO, kalau mau diberi perlakuan itu pH berapa sih, yang amannya berapa sih, itu kita akan sulit. Jadi kita harus tahu melalui diagram Burbrick ini salah satunya. Oh, di jurnal saya coba contohkan dari Cooper Speciation on Waste Biomass dengan phytofiltration. Oh, sebentar, ini mau itu ya, habis sekilas aja ya. Nah, ini contohnya remediasi dia pakai Edix ya dengan Salvina, Bibiloa radis sama Lemma minor, dia tanaman air. Dengan perbandingannya sanesnya seperti ini, ternyata dia nggak jauh beda ya antara before sama after. Kiri ini standar sebelum, ini setelah diabsorb pakai tanaman tadi, dia menunjukkan perbedaannya signifikan ketika diabsorb. Ini turun. Nah, turun. CUSO4 dari awalnya di atas, dia turun nilainya. Jadi dia membuktikan bahwa terabsorb. Intensitasnya dia menurun ketika dispesiasi. Ya, dikonfirmasi lagi dengan ethics, ini standarnya yang ini. Dan ini adalah ketika melakukan 1 hari dan 7 hari, itu menunjukkan hasil yang sama. Jadi membuktikan bahwa dia benar-benar keabsorb ketika diuji dengan ini apa namanya tanaman tadi. Dia menunjukkan hasil yang baik. Ya, jadi Edix ini lebih ke konfirmasi hasil sanes. Kalau hasil sanes kan tadi betul ya, dia turun di sini. CWSO4, COCL, CO itu turun. Dikonfirmasi lagi dengan Edix. Bener nggak di sini? Bener nggak? Itu benar-benar turun. Dan yang turun itu beneran itu. CWSO4 dan lain-lain tadi. Ketika dicek, iya beneran turun. Selama 1 hari bahasa digunakan. Nah ini ya. Jadi benar-benar turun. Bener ya. Benar-benar turun. Benar-benar bisa dikonfirmasi bahwa perbedaan beberapa fase ini itu bisa terabsorb dengan baik dengan dua tanaman ini, lemon minor sama salvinia bilo. Ya, jadi dia edik sini lebih ke membandingkan hasil sampel standar yang diperoleh oleh Sanes dan dia mengungkapkan bahwa dia bisa menjaga tembaga dalam kompleks kimianya melalui koordinasi oktahedral dengan valensi Cu sebesar 2. Nah, itu ya. Itu adalah beberapa macam cara spesiasi dan sparasi yang kita pelajari. Jadi sparasi sama spesiasi itu penting. Kalau nggak ada mereka, itu akan sulit kita membedakan waktu-waktunya. Kita akan sulit untuk bisa mensparasinya. Oke? Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan atau ini terlalu cepat. Nah, memang saya menggunakan Zoom dengan waktu yang terbatas untuk recordingnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga Pak Suprapto atas bimbingannya sehingga saya bisa mempelajari separasi dan spesiasi ini dengan baik. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.